Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tokoh yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan ayat ini, izinkan saya bertanya kepada setiap kita pagi ini. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan kisah perjalanan hidup Yusuf ini? Nah, kalau kita mau jujur, ini adalah perjalanan yang sangat pahit dan penuh dengan penderitaan. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, semua apa yang dialami oleh Yusuf tidak lepas dari tangan Tuhanlah yang membentuknya. Coba kita renungkan, kalau saja Yusuf tidak dibenci oleh saudara-saudaranya, maka bagaimana mungkin dia akan dibuang ke sumur? Kalau saja Yusuf tidak dibuang ke sumur, maka bagaimana mungkin Yusuf bisa dijual kepada Potifar? Kalau saja Yusuf tidak difitnah oleh istri Potifar, maka bagaimana mungkin Yusuf bisa masuk penjara? Kalau Yusuf tidak masuk penjara, maka bagaimana mungkin dia bisa ketemu juru minuman raja? Kalau saja Yusuf tidak ketemu juru minuman raja, maka bagaimana mungkin Yusuf bisa ketemu Raja Firaun? Dan yang pada akhirnya Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah ketemu dengan Raja Firaun. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menurut saya terlalu banyak orang Kristen yang sadar akan kemampuan iblis dibanding sadar akan kemampuan Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen sadar akan kemampuan iblis tetapi tidak sadar akan kemampuan Tuhan. Mengapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Saya melihat setiap kali kita mengalami masalah-masalah hidup, apakah itu sakit penyakit atau persoalan ekonomi dan kesulitan-kesulitan lainnya, kita selalu berfokus bahwa iblislah dalang di balik semuanya. Saya ulang Bapak Ibu, saya melihat setiap kali kita mengalami masalah-masalah hidup, apakah itu sakit penyakit dan persoalan ekonomi dan kesulitan-kesulitan lainnya, kita selalu berfokus bahwa iblislah dalang di balik semuanya. Kita lebih yakin apa yang dapat dilakukan oleh iblis dibanding dengan apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau saja saat ini pengalaman Yusuf ketika dia di penjara dan datang sama hamba Tuhan hari ini, maka mungkin dia akan ditengking-tengking karena persoalan hidupnya tidak habis-habis, berlarut-larut, bertahun-tahun. Dia mengalami masalah terus. Mungkin pendeta akan berkata, kamu harus puasa, kamu kurang berdoa, kamu kurang beriman, dan lain sebagainya. Tetapi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Yusuf ini kepada saudara-saudaranya. Saya menggunakan bahasa sederhana saya Bapak Ibu. Yusuf katakan begini, Tuhan itu ada di balik segala sesuatu yang terjadi atas hidup saya. Saya ulang, Yusuf berkata Tuhan itu ada di balik segala sesuatu yang terjadi atas hidup saya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita memiliki keyakinan seperti Yusuf, di mana dia percaya bahwa Tuhan adalah sutradara di balik semua yang terjadi atas hidupnya? Dia tidak marah atas keadaan yang terjadi, dia tidak marah kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia menang atas kepahitan hidup. Seharusnya kalau dia tidak punya kacamata ini, maka dia bisa marah kepada saudara-saudaranya. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan cuma sadar bahwa iblis bisa hancurkan hidup kita. Jangan cuma sadar bahwa kita punya keterbatasan yang membuat kita salah mengambil keputusan. Tapi sadari dan imani juga bahwa Tuhan bisa memakai semua keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya. Kalau saja kita memiliki keyakinan seperti Yusuf, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan ringan dan berhenti menyalahkan orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan God bless you.